Lalu kata Nabi, laisa fil baqari al-awamir sadaqah. Tidaklah ditarik zakat dari sapi pekerja. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang beternak sapi, kalau sampai sapinya 30 ekor, maka wajib zakat 1 ekor. Kambing. Sapi 30, kalau kambing 40. Ya, sapi 30, kambing 40. Sekarang sapinya itu 100. Cuman sapinya sapi pekerja semua. Zaman siswa kan ada orang membajak sawah, jauh kabau, jauh jauh, mampir barang, pelatih, ya kan? Jadi sapinya kok banyak, cuman sapi kok sapi pekerja mencari nafkah. Jitu lo mencari duit. Maka walaupun sapinya 100 ekor, tapi semuanya pekerja, bukan sapi daging yang akan dijual, maka tidak ditarik zakat. Sama dengan kendaraan. Kendaraan Bapak Ibu punya 100 mobil, tapi mobilnya semuanya rental, maka mobilnya tidak kena zakat. Yang kena zakat penghasilannya nanti. Kalau disimpan penghasilannya setahun kemudian sampai nisabnya baru zakat. Tapi yang mobil yang banyak tadi tidak ada zakat. Kan ada orang bus, banyak bus pakai, dia tidak wajib zakatnya. Karena bus itu pencari nafkah. Nah, yang dizakatkan penghasilannya nanti. Kalau dia simpan, semua simpanan itu jadi zakat. Tapi yang busnya dijadikan sebagai sarana dia mencari nafkah, ada wajib zakat. Itu sama saja dengan sawah. Sawah kalau Bapak Ibu simpan, tidak dipakai, dia tidak digarap, dibiarkan, itu kan ada zakat, itu kan simpanannya. Tapi kalau apa garap sawah itu, bersawah di situ bertanam padi, sawahnya kena zakat tak? Hasilnya, ya sama. Sama dengan tadi sapi tadi. Sapi yang kena zakat kalau dijual sebagai ternak. Kalau sapinya pencari nafkah, tidak kena zakat. Cuman penghasilannya nantinya. Sama ibu punya kontrakan, itu kontrakan serapi pintu, banyak tuh. Kontrakannya kena zakat tak? Tak kena usaha. Hasilnya kena zakat. Kalaupun terkumpul nanti setahun selamanya 85 gram emas. Tapi kalau ibu ambil untuk kebutuhan harian, ibu kan biasanya kontraktor kok bayi per bulan, lah tandi setiap bulan. Ya. Nah, makanya sapi pekerja, nah, jadi artinya semua harta yang dijadikan sarana kita mencari nafkah itu tidak dikenakan zakat. Nah, ya intinya zakat itu sesuatu yang kita simpan, yang dijadikan sebagai investasi namanya. Nah, itu ya wajib zakat. Ya. Makanya harap itu tidak boleh mati, harap itu harus bergerak. Kalau mati kena zakat. Itu rahasianya. Harap toko tidak boleh mati, jangan awaknya lah, harus bergerak, berputar, ya supaya banyak orang dapat manfaat. Tidak boleh simpan-simpan nih. Ya. Anu Ustaz. Ya Pak. Kalau misalnya Bapak besok zakat dari Idul Fitri misalnya sawah. Kemudian menjelang ke sawah itu ada saudara awak butuh biaya, dia fitri, dan dia zakat. Intinya luna awak ada di sawah awak gunanya Ustaz. Dia maju maksudnya Ustaz. Majukan ya. Ya, boleh ada Ustaz di Oke, bagaimana kalau dimajukan zakat? Hadis riwayat At-Tirmizi dari Ali. Itu Annal Abbas sa'ala Nabi. Abbas apa sih paman Nabi? Pernah bertanya ke Nabi seperti Bapak tanyakan. Apa tanya Abbas? Fi ta'jili sadaqatihi qabla an tahilla farahhasa lahu fi zalika. Abbas bertanya, bagaimana kalau zakat saya majukan pembayarannya sebelum sampai haul, sebelum sampai setahun, saya majukan 6 bulan sudah saya bayarkan zakatnya. Kata Nabi, farahhasa lahu, silakan. boleh Ustaz. Jadi apa misalnya bisa jadi begini, hutang. Apa ada orang hutang apa? Ya kan? Sekian juta hutang. Tak ada bayi hutang.
ada bayar. Ya. Lah diminta, tak bukan ada panjang saya. Ya, bisa jadinya sulit, memang kesulitan atau sulit. Ya, ada orang kesulitan, ada orang sulit bayar hutang. Kesulitan dan sulit beda. Maka kata Allah di surat Al-Baqarah itu, ya, ayat 100 ayat 280 itu. Kalau orang ini sulit bayar hutang atau kesulitan, ya, maka fanaziratun ila maisarah, satu tambah waktunya dulu, longgarkan dia tambah. Kalau juga anda dari tambah waktunya, anda juga kalau engkau jadikan sedekah lebih baik, wa antasaddaqu khairan. Kalau engkau jadikan sedekah lebih baik. Sedekah itu salah satunya zakat. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Nah, sedekah itu salah satunya zakat. Maka hutang kalau begitu boleh dijadikan zakat. Nah, misalnya begini, hanya tenggat waktu hutang misalnya kan bulan Muharram, ya kan, apa biasanya hutangnya bulan apa, zakatnya bulan Syawal atau Idul Syawal ya, atau Ramadan lah. Di urang ko jatuh tempo hutang nak bayar di hutang lain, maka apa jadikan tu zakat. Nanti potong kurangi. Para kewajiban dapat 3 nih. Misal kalau apa zakat misalnya 10 juta setahun, yang hutangnya 5 juta, berarti 5 juta zakat dapat besok. Kita lagi ni. Kita bayar ni. Dia tahu kau orang itu. Bayarnya dikasih tahu dia. Ya, Pak, hutang yang pantang, labo jadikan zakat. Ya, tidak usah dibayar ya. Tak tu pandinya rasa lagi tahu ya. Hendaknya mau berpikir hutang. Kau macam ni ya. Semua saya mau dekat jalan. Melai dah. Tapi itu saja. Jangan dapat tambah isu kalau ada wajib hutangnya hutang ni lendak tu dah. Itulah penyakit di hutang benda ya. Iya. Yo, Pak, kalau jadikan zakat sudah usah dibayar. Segitu saja. Tidak bayar tadi itu. So, kalau nak kata lo bayar hutang dia hutang. Panah. Jadi kata Nabi boleh. Kalau orang memajukan zakat, pembayaran zakatnya sebelum haul. Bisa jadi begini, kemarin ada jamaah saya, dia bayar zakat. Jadi saya minta mahasiswa saya banyak bayar SPP-nya, banyak yang bermasalah. Ya, jadi saya tawarkan, saya minta mau beliau Pak, mau membayarkan SPP mahasiswa dulu Pak. Ada kemarin berapa orang dibayarkan beliau. Ya. Dengan zakat tadi. Itu bisa kan SPP kan gini kok semester gini kan. Jadi isu zakatnya Syawal kan panjang itu. Bayarkan dulu, bayarkan SPP anak-anak dulu. Nanti dipotong zakat ibu orang di bulan ibu bayar zakat haulnya. Itu boleh. Berarti hilang waktu tertentu tu Ustaz. Tertentunya kan penghitungannya. Penghitungannya di waktu tertentu. Ya. Pembayarannya boleh dimajukan. Boleh dimajukan. Yang tak boleh duduk. Duduk boleh. Dimajukan boleh, duduk boleh. Ya. Nah, sama zakat fitrah. Kapan zakat fitrah wajibnya Pak? Boleh tak dimajukan 1 Ramadan? Boleh. Boleh. Wajibnya kapan? Di menjelang 1 Syawal. Wajibnya kan 1 Syawal. Di sebelum khatib naik mimbar kan? Kan wajib. Tapi boleh tak 1 Ramadan dibayar? Nah, sama dengan zakat harta juga begitu. Wajibnya setahun, dia tahun. Tapi dimajukan boleh. Ya tak boleh ulur. Ulur boleh, maju boleh. Nah, gitu. Ya Ibu. Ya kalau Ibu berdagang, maka pakai konsultan. Kan Ibu mungkin tidak bisa menghitung semua detail aset yang ada. Ada konsultan, ada jasa penghitungan itu. Di KD Ibu apa saja barang-barang nilainya saat itu. Dihitung saja itu. Semua dihitung. Tidak boleh tidak dihitung. Ya. Termasuk orang-barang yang tak laku Ustaz. Iya. Termasuk hitung berapa nilainya. Kalau nak agen kurang lain. Sudah laku kita dapat pancing sih sudah laku. Agen lah kurang banyak orang dia rumah. Ya, itu makanya itu bukan barang nama orang tua namanya. Ya bukan tak laku, bukan tak dia orang tawani orang.
Kok agen gratis? Tapi kalau sih kada Pak. Apa umumkan orang gratis sih kada yang babi hilang masuk. Jubeca yang orang. Dengan tadi ukur tadi. Apa-apa pengumuman seluruh isi toko saya gratis lah. Itu kan mini itu Pak, tinggal bangku sebelum macam. Tinggal terasi. Atau AC kosong. Jadi tidak laku itu bukan orang tidak mau, tidak balik orang mau. Itu semuanya itu. So makanya pakai jasa konsultan. Ya kalau apa tidak bisa menghitung. Ya. Nah itu aturnya begitu. Tapi tetap haul setahun. Jadi apa kalau menghitung harta dagangannya aku harap besok. Kalau Ramadan besok, ya kan? Per Ramadan tuh. Ramadan begitu tuh. Ya. Jadi Ustaz dihitung pada saat itu tempoh dulu 1 tahun. Kalau misalnya ada hutang misalnya ukuran dengan hutang. Ya hutang, gaji karyawan, sewa toko, semua dikeluarkan bersih. Yang bersihnya 85 gram emas. Jadi itu gaji pegawai lu bayi deh. Itu ibu bayi zakat itu habis gaji pegawai itu. Lagi kada ada usaha. Sekarang itu THR bayar deh. Bayar satu dulu. Gaji pegawai bayar, THR-nya bayar, sewa toko bayar, hutang yang diambil orang yang belum kembali uangnya jangan dihitung. Kan ada bisa jadi barang awak diambil udang dulu, tapi lu nyagir intinya deh. Piutang tuh. Jangan itu. Yuk kalau bayi kau dapat. Ya syarat zakat kau milik sempurna. Sempurna di tangan awak. Yang dihutang orang itu milik awak nama lu. Kau mati juga. Tak perlu gaji bayi itu. Itu. Nah maksudnya awak balik barang Ustaz. Kemudian awak yang berhutang misalnya kayak Kurangi. Awak yang berhutang. Jadi Dikurangi. Ya. Berarti kan tak milik awak nama itu. Oh hutang mah. titipan mau. Ya tak milik awak. Yang wajib zakat tu milik sempurna. Sempurna milik kita. Tak kaitan jurang. Ya. Kalau begitu baru wajib zakat. Yang tak dapat. Nah. Lalu hadis berikutnya hadis Bukhari Muslim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza atahu qaumun bi sadaqatihim qala Allahumma shalli alaihi. Nabi mengajarkan kalau ada orang memberikan sedekah, karena Nabi itu terima sedekah, Nabi tidak terima zakat. La yahillu li ali Muhammad minha syai'un wa sahih. Zakat tidak halal untuk keluarga Muhammad. Jadi keluarga Nabi tidak boleh terima zakat. Karena zakat itu kotoran harta. Nabi itu suci, keluarga belum bersih, tidak boleh dimakan, diberi makanan dengan harta-harta yang berdaki-daki itu. Daki-daki harta. Maka Nabi tidak boleh terima zakat, tidak boleh makan zakat, keluarganya juga tidak boleh. Tapi sedekah boleh. Sedekah boleh. Ya, karena sedekah bukan kotoran harta, beda. Ya. Nah kata Nabi kalau ada yang beri sedekah termasuk zakat maka doakan mereka. Jadi kalau ada orang bersedekah kawan ya atau zakat doakan dia. Doanya macam-macam. Ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abaqaita. Nah itu doanya. Atau jazakallahu khairan. Ya. Bisa barakallahu fika, bisa pokoknya doakan itu adab. Jadi ibu kalau diagi orang sabar jangan mau kasih saya ajarakallah terus kasih jazakallah bu aku ada sabar kasih ya tak betul dia tu doakan ya karena awak tu kasih saja Pak doakan mau dikini kuat minum gua ajarakallah fima a'taita gitu ya. Si minum. Supaya itu adabnya Bu kalau menerima peragi itu doakan. Kalau biasanya kata Nabi itu kalau orang memberimu balas fakafiu balas pemberiannya. Ya, jadi ibu kalau beragi ibu balik. Nah, ibu kalau diagi orang sampah baliknya. Sangat tidak kosong. Ya, tidak kosong sebenarnya. Itu lampik tidak kosong sampai ada.
isi apa kan isi dah. Dah ada kan isi Ustaz, kalau dah ada doakan kata Nabi, pada ulah doakan. Oh, ambo pandu ambo ampe pilih kosong rumah. Ya, dah ada apa mandi dan boleh dia. Ambo doa sih ya. Lapang saya sakit budaknya. Kok lapang sakit budak dapet tadi yang boleh. Tak awak itu. Caculan dia. Gitu. Nah, tapi doa aku tak wajib kok. Dia dapat tunjuk orang kau doa. So, Pak, kau terima zakat apa Pak ya? Tu je pas lagi doanya mah kau untuk siapa? Doa dulu pakai zakat fitrah kan berjawit ya. Pak jawit ya, pita pak dan pita mak dan pita mak apa ya? Aduak dan ada ya. Bapak cik pari itu Pak. Ajarakallahu bima ataita barakallahu bima. Ya, rancak aku itu. Tapi kok ndak ada nyoba itu jadi pasal loh. Pak tengok zakat fitrah mungkin anak selesai. Jangan bebo doa ni. Bang doa setiap Allah ada deh. Doa itu tak wajib, cuma adabnya dia. Kata Nabi kalau ada yang memberimu sedekah, sedekah itu yang wajib atau yang sunat. Yang wajib namanya zakat tadi. Maka doakan mereka, ya, salli alaihim kata Nabi. Doakan mereka. Itu doa adab namanya, tapi itu tak wajib ya. Nah, lalu hadis berikutnya, laisa fi maduna khamsati ausuk min tamrin wala habbin sadaqah. Hadis Bukhari Muslim. Tidaklah wajib sedekah hasil pertanian yang kurang dari 5 wasak tamar atau biji-bijian sepadi ya, gandum, padi, termasuk habbu itu biji-bijian. Kalau tidak mencapai 5 wasak ini 650 kg kurang lebih beras. Jadi beras itu 650 kurang lebih, konversinya 5 wasak. Maka kalau dia kurang dari 5 wasak 650 kilo berasnya tidak wajib zakat ya. Tapi kalau mencapai nisab 5 wasak 650 kg beras wajib zakat. Berapa zakatnya? Tergantung fima saqatis sama wal uyun au kana asariyan al usyur. Kalau itu padi ya, airnya dari langit atau dari sungai, atau asarian, atau dia tidak dikasih air dari langit dan dari sungai, tapi akarnya kemudian bisa menyerap air yang ada dekat sungai karena dia mungkin sawahnya dekat sungai. Bisa jadi begitu. Maka kata Nabi 1/10. Tapi kalau airnya suqiya bin nadhi, airnya diangkutkan atau ditarik dengan mesin, maka kata Nabi nisful usyur, 1/20. 5%. Makanya kalau dalam aturan sawah awak kan air petang air, air irigasi kan, maka 1/10 atau 10%. Nanti yang saya katakan kalau hasil pertanian yang menjadi kiasnya zakat profesi, zakat gaji, karena perkali panen per bulan pergajian harus 10%. Karena zakat hasil pertanian itu 10%. Ya, 1/10. Kita kan 2,5%, maka tidak zakat namanya harus 1/10. Kalau tak potongannya per bulan, gitu ya. Tapi kata Nabi la ta'khuza fi sadaqah illa fi hazihi al-asnaf al-arba'ah. Tapi zakat itu tidak ditarik kecuali 4 saja, asyair wal hinta wal zabib wal tamar. Jadi yang ditarik zakatnya itu adalah apa? Gandum, ya, anggur dan kurma. Tapi lain daripada itu kata Nabi misalnya al-kisar, ya, semangka, timun, wal binti, semangka, ruman, delima, khasab, tebu, fakat afa'nu, tidak ada wajib zakat. Tidak wajib. Padi ya. Padi itu kategori habun tadi, biji-bijian. Tapi yang buah-buahan seperti cemangku, timun, mangga, durian,
Walaupun Pak tonton panennya tidak wajib zakat, kan harta tertentu tadi. Jadi tidak semuanya wajib zakat. Hartanya harta tertentu saja. Ya. Nah terakhir ini ada zakat yang disebut dengan rikas. Ada ketentuannya. Jika dia menemukan harta yang terpendam itu di kampung yang tidak ada penghuni, maka dikeluarkan zakatnya 1/5. 1/5 ya. Ya. Kalau itu ada penghuni kampung itu, umumkan dulu. Berarti itu barang temuan. Umumkan dulu. Kalau tidak ada yang mengambil, berarti boleh keluarkan zakatnya 1/5. Jadi kalau ibu nanti misalnya ibu membeli lahan, ibu menanam sesuatu, mencangkuk-cangkuk, guci ku ame sih ibu, padu juga ame ibu. Rikas apa tuh? Terkadang tak terdapat. Padu guci ku juga ame, pak ibu antuk sedulu. Kalau mencipta negaranya, dia ikut langsung. Pokoknya malah punya. Dia negaranya punyanya itu kan secara undang-undang. Tapi secara syariat yang punya lahan punya itu. Nah, cara memilikinya, ibu tanya ke yang punya lahan tapi kembali dulu. Aduh, dah ibu menanam sesuatu. Dah aman tuh. Dari mana kembali dulu ya? Dari apa saja? Dah bilang Pak tuh. Pak, apa ada menanam sesuatu? Jangan sampai barang. Sampai iyo saja ibu. Iya. Iyo saja langsung. Iyo tuh punya rumah aja ya. Aku barangnya ya. Kompas ciri-cirinya iyo punya ini. Sampai habis tak tahu ibu Malaysia yang punya itu boleh ibu ambil dulu. Tapi zakatkan 1/5 dulu. Itu baru boleh dimiliki. Kebanyakan pemerintah mengambil dulu. Ya kalau undang-undang. Tanah dan air dan segala yang tersimpan di dalamnya milik negara. Undang-undang. Tapi kalau bicara syariat apa? Milik kita. Bayarkan dulu 1/5. Itu kalau yang tidak ada kepemilikan. Misalnya Pak menemukan ini di tanah kosong, misalnya Pak Karimbo Gadang. Rimbo Gadang kan ada yang punya loh Pak. Tapi dia Pak di situ. Tuh jadi saya punya orang. Zakat sebagai zakat kan. Karena terpendam. Beda dengan harta di atas tanah. Kalau harta di atas tanah itu dari kas semua itu barang temuan lukatah namanya itu. Kalau di atas tanah dapat ambil segala duit impor setahun dulu. Kalau itu dari kas semua Pak, itu barang temuan. Ini ada rikas itu yang kepandang di bawah. Yang di atas tanah namanya lukatah. Kalau lukatah aku harus lagi tahu setahun dulu. Kalau tidak ada yang ambil boleh dipakai dengan catatan supaya ada yang punya balian. Yang itu ada zakatnya loh. Kalau lukatah ada zakat. Yang ada zakat rikas yang terpendam di bawah tanah. Makanya ibu bapak cocok kalau gali tanah. Katoka ambil ibu, kadang duit, bantung saya. Ini ada yang yatim tadi, ayahnya meninggal. Jadi dia punya anak 5 tahun. Tidak ada pensiunan, tidak ada apa lagi. Jadi anak ini tinggal sama ibunya gitu. Jadi penanggung jawabnya gimana? Tanggung jawab itu minta ke kakeknya dan saudara ayahnya. Tapi anak tuh nak dibawa dia. Walaupun sama ibunya tinggal, mintakan nafkahnya ke kakeknya dan saudara ayahnya. Karena wali mereka. Datangi mereka, harusnya perlu datang. Itu mendatangi waktu. Ambo kalau mati ya di Ambo yang mendatangi istri yang di Ambo para berlanjut 7 bulan, Ambo kirim. Kadang walinya bersyukur aja Ambo merawat anak Ambo tuh. Harusnya anak itu tak jerawat lagi kok. Dia punya menikah naik baik naik. Anakku tinggal Ambo naik. Cuman di awakku laki-laki di Minang tuh banyak yang tak bertanggung jawab. Itu banyak yang itu aku laki-laki. Ya, aku laki-laki Minang tuh banyak kudu-kudu sekarang aku sudah tanggung jawab. Apa kalau mati ya adik apa, kakak apa, anaknya tuh anak apa tuh? Tak bisa Pak lengah-lengah loh. Masalah tuh. Kalau tidak dapat urus 3 jam Pak, belanjanya cukup dapat tanggung rumah. Itu wali namanya.
Wali kok yang bertanggung jawab terhadap kehidupan seseorang itu wali. Makanya ibu dorong apa? Ibunya menjadi penghalang. Bisa ibu kok jadi penghalang Pak? Ini utama. Iya, apa tu bagi belanja ke anak adiknya, ke anak kakak yang mati dan ibu kok berang-berang saya. Ya kan? Apa kalau anak orang lagi belanja, anak awak saya kurang belanja dia jadi dah. Tak boleh cerita lu tu. Kadang-kadang kami tu jadi baik, tidak terhalang negara ibu punya. Kami kok naik baik soalnya. Ibu dorong kami, ingatkan kami, tanggung jawab kami. Ibu, Pak, itu tanggung jawab Pak tu ya, anak dia Pak tu ya. Tahu bapak bantunya ya, dia belanja ya, tiap bulan ya. Didorongnya, dia untuk awak, ibu bagilah, tanggung jawab nama tu mah. Itu aturan agama itu tu. Ya tak. Nah, jadi begitu tu, wali tanggung jawab itu. Aku ibu mintakan belanja tu kapak suami sudah meninggal atau sudah saudara adiknya, kakaknya. Aku kalau mati adik aku tu, aku kakak-kakak aku, adik-adik aku laki-laki misalnya kan, aku musyawarah tu mah, anaknya berapa kau bagi dah. Atau kena belanja pada pemuda memang patungan. Sama ada Nabi mati bapaknya Abdul Muttalib, kakeknya dah mati, kakeknya siapa? Abu Talib dah wali nama itu. Nah begitulah dulu tentang zakat ni Ibu ya. Ya intinya je banyak-banyak mana haratu usiang pondok ni. Tapi saya cukup itu mati deh. Ya mati banyak urusan. Nah lebih kurang mohon maaf subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.